Selamat berjumpa lagi dengan saya, Feza. Hari ini kita bertemu dengan sesi yang ketujuh dengan tema composting, ya, dengan mata kuliah teknologi kesehatan lingkungan. Eh, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Feza Asteria. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, ya. Oke, kita lanjut pada materi kita yang ke-7, ya, mengenai teknologi composting. Baik, teknologi composting yang akan kita jelaskan di sini adalah bagaimana konsep dasar sanitasi sampah domestik secara composting. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita mereplikasikan pengaplikasian teknologi composting. Baik, kita mulai pada sesi yang pertama adalah composting, ya. Composting, kalau kita berbicara mengenai composting ini merupakan proses penguraian bahan-bahan organik seperti sisa makanan, dedaunan, atau limbah tanaman yang menjadi kompos, yaitu bahan yang kaya nutrisi sehingga dapat digunakan kembali sebagai pupuk alami. Ya, di mana proses ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, kemudian jamur, sehingga dapat memecah materi organik menjadi bahan yang lebih sederhana. Kemudian composting ini juga diperkaya atau dapat menjadi acuan untuk membantu mengurangi limbah. Tujuan dari composting ini adalah yang pertama adalah untuk mengurangi limbah, memperbaiki kualitas tanah, kemudian mendukung pertumbuhan tanaman dengan menyediakan nutrisi-nutrisi penting. Kemudian composting ini ada dua, ya, ada namanya composting aerobik dan yang kedua adalah composting anaerobik. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa yang dinamakan composting aerobik, apa yang dinamakan dengan composting anaerobik. Kalau kita berbicara composting aerobik ini berdasarkan Kementerian Pertanian, ya, merupakan proses penguraian bahan organik dengan bantuan mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk bertahan hidup dan berkembang biak, gitu ya. Jadi untuk composting aerobik ini sendiri terdiri atau bahannya sendiri itu terdiri dari ada kapur, ya, kemudian ada serbuk gergaji, ada arang sekam, ada kotoran domba, ada kotoran sapi, ada stardek, dan kemudian ada air. Nah, dari kombinasi ketujuh bahan ini itu bisa dijadikan sebagai composting aerobik, di mana setiap komposisi ini punya proporsi masing-masing. Nah, ciri-ciri khas dari composting aerobik sendiri, yang pertama adalah udara, ya. Kompos harus diberi cukup udara dengan cara diaduk, kemudian cara teratur. Jadi kalau semakin sering diaduk, dia akan semakin merata. Yang kedua adalah suhu, di mana menghasilkan proses suhu tinggi, kisarannya dalam 40-65 derajat, sehingga membantu membunuh patogen, kemudian biji gulma. Dan yang ketiga adalah waktu. Composting aerobik ini lebih cepat dibandingkan dengan composting anaerobik. Kenapa? Karena untuk aerobik ini karena ada faktor bakteri tadi, dia mempercepat, ya, sehingga waktunya itu kalau untuk anaerobik itu bisa berapa bulan, sedangkan kalau composting aerobik ini enggak, ya. Kemudian yang keempat adalah ciri khas dari aerobik adalah bau. Ini memang compostingnya agak bau karena melibatkan adanya oksigen, ya. Jadi bau yang dihasilkan itu memang tidak terlalu menyengat, lebih bersih daripada composting anaerobik. Namun bahan yang biasanya digunakan adalah sisa makanan, daun, rumput, dan bahan-bahan organik lainnya, ya, sehingga composting ini ideal untuk lingkup rumah tangga, ya.